warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Daru Alipikor dan rekan saya Anissa Novianti dan ada rekan kami yaitu Ade Henry. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah. Pada kesempatan kali ini kita berada di mana sini? Kita berada di Pasar Ciawi. Mau ngapain sih? Kita mau mencari informasi dan mewawancarai untuk memenuhi tugas pengantar ilmu ekonomi 2. Langsung saksikan saja yuk. Permisi Bu, saya Ade Henry dari mahasiswa Suralaya. Saya ada tugas untuk mencari Ibu. Terkait dengan perdagangan ini, tugas saya dari dosen, apakah Ibu tersedia? Ya, Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? nama Ibu Nining, Ini. Oh. Pasar Ciawi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sudah berapa lama Ibu berjualan di sini? Hampir 15 tahunan. 15 tahun. Biasanya Ibu mengambil persediaan barang dengan ini dari mana? Dari para sales dan pusat. Kenapa Ibu menawarkan harga barang dengan lebih murah? Biar banyak konsumennya. Apakah yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas produk? Memperbaiki barang dan memperbaiki jualannya. Bagaimana Ibu menangani keluhan pelanggan? Keluhannya supaya sabar dulu untuk suasana seperti ini. Barang apa saja yang sering diminta oleh konsumen? Sembako. Sembako. Baik Bu, terima kasih. Oke. Permisi Pak. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah. Di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai pedagang yang ada di pasar. Apakah Bapak bersedia? Ya, boleh. Oke, terima kasih Pak atas ketersediaannya. Mungkin di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Novianti. Untuk nama Bapak sendiri siapa ya? Cepi. Oke, di sini saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, kenapa sih di setiap hari besar Idul Fitri atau Idul Adha harganya lebih naik dibandingkan hari biasanya? Oh, kalau itu begini ya Teh. Kalau misalkan Idul Fitri itu kan harga naik itu kan biaya operasionalnya. Ya. Jadi pengiriman barang itu jadi lebih lama, lebih mahal, ya otomatis. Jadi harga naik itu lebih tinggi. Seperti itu. Oke, Bapak biasanya daging ini terjual berapa banyak per harinya? Sekitar 1,5 kintal lah. Oke. Dan yang ketiga, apakah Bapak punya peternakan sendiri atau mengambilnya dari orang lain? Mengambil dari bandar. Oke. Bagaimana Bapak tetap mempertahankan harga daging Bapak yang dijual dibandingkan pedagang yang menawarkan harga lebih murah? Kualitas sih, kualitas lebih terjamin lah. Pak, ketika pasar sepi, pembeli apa strategi Bapak agar barang tetap terjual? Mungkin bisa dipromosi atau langsung ke pembeli ke rumah lah. Oke. Langsung. Mungkin sekian Pak dari saya. Terima kasih banyak ya Siap. Pak atas waktunya. Terima kasih. Nah. Permisi Bapak, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Daru Ali, mahasiswa dari Suryalaya. Ingin bertanya-tanya tentang pemasaran Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, terima kasih Bapak atas ketersediaannya. Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak. Yang pertama, bagaimana sih strategi pemasaran Bapak dalam menjual dagangan Bapak, sayur-sayuran Bapak? Pertama jualan sayuran mah kan di pasar banyak saingan, berkualitas harus bagus, kalau nggak bagus mah nggak laku. Soalnya sayuran mah cepet busuk. Ya. Itu yang kedua itu harganya harus murah-murah gitu. Soalnya kalau kan di pasar banyak saingan, kalau misalnya beda 1.000 aja udah kena lain gitu.
Baik, untuk pertanyaan kedua Bapak, bagaimana sih Bapak mempromosikan dagangan Bapak kepada masyarakat biar pembeli itu belinya di toko Bapak? Ya gitu aja lah rumahnya harus bagus-bagus itunya barang-barangnya gitu. Yang selanjutnya apa sih kendala Bapak di sini, seperti pesaing kan banyak juga ya yang jualan sayuran gini Pak di pasar ini. Kendalanya itu kan ada sains kaki lima di depan. Jadi kalau ke jongkok ngaruh itu deh digaruh. Jadi murah di kaki lima gitu. Saingannya mah kalah lah yang di dalam mah. Kaki lima mah. Oh, itunya harganya gitu maksudnya. Itu dari harga ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak lakukan agar dagangan Bapak bisa tetap berkualitas nih Pak? Ya kalau saya nama harus banyak disortir. Nah, iya sortiran kayak ini kan kalau di kita mah cepat busuknya satu-satu sortir ya bisa bagus lagi. Untuk yang terakhir nih Pak, apa yang Bapak lakukan untuk mengembangkan produk yang baru dan juga meningkatkan produk-produk yang sudah ada nih Pak? Gimana nya tergantung barangnya. Ya itu kan kalau ada itu jengkol nambah karena varia gitu produk-produknya gitu. Berarti tergantung barangnya Pak ya? Barangnya datang barangnya, soalnya saya mah ngambilnya enggak dari petani, dari bandar lagi gitu. Berarti Bapak mengambil barang ini semua dari bandar, dari bandarnya? enggak dari petani itu. Jadi udah dua cengkau jongkol mah gitu. Mungkin cukup sekian Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya Bapak. Kasih. Permisi Ibu, perkenalkan saya Darul Ali, mahasiswa dari Suryalaya Ibu. Ingin bertanya kepada Ibu, boleh Ibu? Boleh. Nih, mungkin ada beberapa pertanyaan Ibu ya. Pertanyaan pertama, kenapa Ibu lebih memilih datang ke pasar untuk berbelanja dibandingkan ke warung-warung? Karena harga di pasar lebih terjangkau, lebih murah daripada harga di warung. Ya. Oke, cukup Ibu ya. Pertanyaan kedua ya Bu ya. Barang apa yang Ibu sering beli nih di pasar Ciawi ini? Seperti bumbu dapur, ya, oke. Sabun-sabun, peralatan kamar mandi, ya seperti itu aja. Oke, berarti kebutuhan rumah tangga ya Bu ya. Oke. Terus yang terakhir Ibu, bagaimana sih Bu memilih produk yang tepat di pasar ini, kan banyak juga ya yang jual itu nggak cuma satu atau dua nih. Bagaimana sih Bu memilih barang yang tepat untuk kebutuhan Ibu? Ya sesuai dengan kebutuhan intinya nggak terlalu tepat-tepat harus di mana harus gimananya. Cuman ya kita butuh misalkan beli sabun ya udah di ini aja ini ada ya udah. Ya, berarti. Punya langganan masing-masing lah. Oh gitu. iya, berarti punya langganan ya ke pasar Ciawi ini. Oke, mungkin cukup sekian Ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Maaf mengganggu. Oke. Permisi Ibu. Kami mau mewawancarai pembeli Ibu. Ya. Yang pertama, kenapa sih Ibu lebih memilih datang ke pasar ini dibanding ke warung-warung? Kan warung itu lebih dekat ya dari rumah Ibu itu. Kenapa ya Bu? Kalau di warung sih kadang nggak ada yang sesuai, kadang nggak ada barangnya gitu. Jadi memilih ke pasar itu komplit segala gitu. Gitu. Meskipun jauh gitu, kan naik angkot apa gitu, bisa naik motor gitu. Yang penting sampai kena apa yang kita mau beli gitu. Oke. Ya. Yang kedua, bagaimana sih Ibu memilih produk yang tepat untuk kebutuhan Ibu sendiri gitu Bu? Yang tentunya yang lebih higienis, yang bervitamin, yang mengandung nggak pakai formalin, nggak pakai itu, selalu memilih produk-produk yang bagus gitu. Oke, Ya. Ibu udah cukup sekian Ya. Ibu. Terima kasih banyak Ya. Ibu. Nah nih, alhamdulillah wawancara kita dari pagi sampai siang ini akhirnya berjalan dengan lancar. Ya betul nih, alhamdulillah wawancara kita berjalan dengan lancar. Ya alhamdulillah. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami. Saya Darul Ali Bikor Dan saya Anissa Novianti. dan satu rekan kami Ade Henry. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Darul Ali Bikor dan rekan saya
Nisa Nurfianti dan ada rekan kami yaitu Ade Ade Henry. Henry. Pada siang kali ini kita berada di mana sini? Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Ayo ngomong lah. Si balik Ade Henry. Masuk balik Ade. Halo. Assalamualaikum. Si Awi mau ngapain ini? Kita mau mewawancarai yang ada anjing. Satu, dua, tiga. Kita perkenalkan ya, saya juga